Sudah beberapa malam ini, aku tidak bisa tidur di ruang tengah. Meskipun ada beberapa kamar yang ada di lantai bawah dan di lantai atas, tapi kami tidak berani untuk tidur sendirian. Kami takut akan sesuatu yang bergentayangan di kampung dalam beberapa hari ini. Sejujurnya, sudah beberapa hari ini aku susah sekali tidur. Ibu dan bapak nampak berjaga di ruang tengah. Mereka memastikan anaknya bisa tidur nyenyak di tengah-tengah teror yang melanda. Hal ini rupanya tidak terjadi dalam keluargaku saja. Namun banyak pula keluarga-keluarga lain yang tidur bersama di ruang tengah seperti yang aku lakukan sekarang. Belum tidur, Pak, Bu, tanyaku. Bapak saat itu hanya terduduk di kursi. Ia menatap ibu yang juga duduk dengan kedua matanya menatap ke arah jendela. Raut wajahnya terlihat pucat dan ketakutan. Mereka seperti khawatir akan keadaan anak-anaknya sekarang. Teror yang berlangsung selama beberapa hari ini membuat mereka harus berjaga setiap malam. Mereka tidak ingin kalau teror itu terus saja berlanjut, apalagi sampai mengganggu anak-anaknya. Ibu yang mendengarku berbicara, tiba-tiba ia menghampiriku. Di tengah-tengah ketakutannya, ia hanya tersenyum dan mendekat sambil mengusap-ngusap kepalaku saat itu. Sudah, kamu tidur saja. Jangan takut. Ada ibu dan bapak di sini. Bu, tutup telingamu. Cepat! Teriak bapak yang terlihat panik dan langsung mengakhiri pembicaraan ibu saat itu. Dia langsung menatap ke arah depan. Aku bisa melihat betapa raut wajah ketakutan bapak dan panik ketika berteriak kepada ibu dengan nada yang agak keras. Seketika ibu langsung melihat ke arah bapak. Tak lama kemudian, ia langsung mengangkat tangan sambil memelukku dengan perasaan takut yang ia rasakan pada malam itu. Aku bisa dengan jelas merasakan bagaimana tubuh ibu yang gemetar saat memelukku pada saat itu. Sedangkan bapak, dia langsung berdiri dan mematikan lampu ruang tengah, sehingga rumah kini menjadi gelap gulita. Hanya lampu luar saja yang menyala terang, sehingga terlihat bayangan lampu dari luar yang tembus hingga dalam rumah. Tak berapa lama kemudian, entah dari mana datangnya, tiba-tiba muncul suara seperti seseorang yang tercekik hingga napasnya seperti napas yang terakhir. Suara itu menggembang hingga terdengar oleh kedua telinga kita. Ibu yang ketakutan hanya bisa menunduk dan memeluk lebih erat dari sebelumnya. Jangan dilihat, nak. Jangan dilihat, kata ibu yang menundukkan kepalanya sambil memelukku lebih erat daripada sebelumnya. Bapak yang ada di sana tiba-tiba langsung berdiri. Ia mengangkatkan salah satu tangannya agar kita semua diam di sana. Dirinya langsung berlari ke arah pintu rumah, memegang gagang pintunya dengan erat, dan memastikan pintu rumah terkunci rapat pada saat itu. Di tengah-tengah kepanikan tersebut, tiba-tiba dari arah luar rumah, muncul sebuah bayangan yang melayang secara perlahan, melewati rumah yang kita tempati pada malam itu. Bayangan itu melayang dengan suara yang sangat menyeramkan. Lampu 5 watt yang di tengah luar rumah membuat kita semua yang ada di dalam sana bisa melihat bagaimana bayangan itu melayang secara perlahan dengan kepalanya yang miring ke kiri. Aku sebenarnya tidak melihat hal itu. Ibu yang memelukku dengan erat tidak membiarkan aku melihat hal bayangan yang menyeramkan tersebut di luar sana. Hanya bapak yang melihatnya dengan jelas. Bayangan itu terus melayang secara perlahan. Bisa dengan jelas terlihat lidahnya menjulur keluar dengan suara yang terlihat seperti orang yang sedang dicekik, dan kepalanya miring ke arah kiri. Bapak dilanda ketakutan pada saat itu. Keringat dingin muncul dari dalam tubuhnya, karena bayangan itu rupanya tidak hanya melintas saja, tapi dia tiba-tiba belok ke arah rumah, dan itu yang membuatnya semakin ketakutan. Tangannya semakin erat memegang gagang pintu yang ada di belakangnya. Tubuhnya menyender ke arah pintu, agar pintu tidak bisa terbuka malam itu. Dan benar saja, bayangan itu mulai bergerak ke arah pintu. Dan tiba-tiba
pintu tersebut mulai digedor. Dan tak berapa lama, gagang pintu mulai bergerak-gerak. Seperti sedang berusaha ada yang membukanya dari luar. Bayangan itu sepertinya ingin masuk ke dalam. Bapak semakin panik melihat itu. Dia memegang gagang pintu itu dengan sekuat tenaga. Bahkan dirinya hanya bisa diam. Seolah-olah di rumahku ini tidak ada orang. Sehingga dia akan pergi begitu saja. Tidak sampai di sana teror tersebut. Bayangan itu terus mengetuk pintu beberapa kali. Ketukan yang pelan membuat suasana semakin mencekam. Bayangan itu mengetuk kaca rumah beberapa kali. Ibu yang masih memelukku semakin ketakutan. Ia bahkan menoleh ke arah bapak sambil menundukkan kepalanya. Ibu coba memberikan isyarat bahwa pintu rumah yang terkunci di sana jangan sampai terbuka. Bayangan itu sepertinya ingin masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa kali mengetuk pintu dan tak ada jawaban dari bapak yang ada di dalam, tiba-tiba ia mengeluarkan suara. Suara seperti seseorang yang sedang di penghujung ajal. Sehingga kita tidak terlalu jelas ketika mendengar apa yang dia bicarakan. Bapak bisa minta tolong balikin posisi leher saya, Pak. Hal itu membuat kita semua langsung terdiam. Aku semakin ketakutan. Bahkan aku tak bisa memejamkan mata. Aku menangis saking ketakutannya. Namun ibu dengan cepat menutup mulutku dan berkata, jika aku menangis dan dia mendengar bahwa ada orang di dalam rumah, maka dia akan memaksa masuk untuk meminta pertolongan kepada orang yang ada di rumah tersebut. Aku yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Tetesan air mata yang sudah keluar kini dibiarkan begitu saja tanpa aku usap pada saat itu. Sejujurnya malam itu aku benar-benar merasakan suasana sangat mencekam. Suara dari bayangan itu terus saja menerus menghantui keluargaku malam itu. Hingga akhirnya sekitar 15 menit berlalu, bayangan itu sepertinya sudah pergi meninggalkan rumah. Karena sudah beberapa kali mengetuk pintu dan meminta pertolongan, ia akhirnya menghilang begitu saja. Dan hal itu membuat bapak dan ibu merasa lega. Bapak yang memastikan bahwa bayangan itu sudah menghilang, kini langsung mendekati ibu yang masih memelukku. Ia berkata bahwa semuanya sudah aman. Dan aku sudah bisa tertidur kembali bersama ibu di sana. Sedangkan bapak, dia masih harus berjaga-jaga. Hingga ia tak ikut tidur pada malam itu. Dirinya takut kalau bayangan itu akan kembali dan melakukan hal serupa ketika kita semua tidur terlelap di ruangan tengah pada malam itu. Kampungku benar-benar dilanda ketakutan pada saat itu. Apa yang terjadi di malam itu kini menjadi pembicaraan ibu-ibu di kampung. Bahkan bapak-bapak yang bekerja sebagai petani pun membicarakan hal tersebut pada para petani yang lainnya di sawah. Semuanya bermula ketika ada seorang yang bergantung diri akibat asmara terlarang di kampung. Sehingga hal tersebut membuat semua warga terkena imbasnya. Orang itu adalah seorang pemuda yang masih ada kekerabatan dengan keluargaku. Dia menjalin hubungan terlarang dengan seorang istri yang ditinggalkan kerja oleh suaminya sebagai supir bus. Dan rumahnya masih satu kampung juga denganku. Mereka yang menyelubungi asmara terlarang itu tiba-tiba melakukan hal tidak senonoh di salah satu tempat wisata yang letaknya tak jauh dari kampung yang menjadi tempat tinggal kita. Tempatnya yang sejuk dan juga banyak sekali pepohonan yang rimbun membuat mereka meluapkan nafsu liar mereka di sana. Bahkan 1 atau 2 kali mereka melakukan hal tersebut. Sebut saja nama wanitanya adalah Eneng dan pemudanya bernama Han. Mereka itu kerap kali melakukan hubungan tersebut di tempat itu. Eneng yang sering ditinggalkan oleh suaminya yang bekerja sebagai supir bis pariwisata membuat hasratnya terpendam begitu lama, sehingga hal itu dilampiaskan kepada Aan yang mengambil kesempatan dari hal tersebut. Hingga akhirnya semua pun terbongkar, tepat ketika bus pariwisata yang dikemudikan oleh suaminya mengantarkan para tamunya ke tempat wisata yang ada di dekat kampung. Kemungkinan saat itu hubungan itu memang sudah diketahui,
Karena ketika sedang menurunkan para penumpang, kenek dari bus itu melihat Neng bersama Aan masuk ke tempat wisata tersebut. Kenek itu langsung memberitahukan suaminya, sebut saja namanya Dudu, dan memastikan bahwa apa yang dia lihat adalah istrinya sendiri. Dudu dan kedua keneknya akhirnya mengikuti Neng dari belakang. Dan di sana dia baru mengetahui bahwa mereka berdua melakukan hal yang tidak seharusnya di balik pohon besar yang ada di tempat wisata tersebut. Saat itu juga mereka langsung memergokinya dan kedua kenek yang Dudu bawa langsung menyeret Aan dari tempat tersebut. Bahkan Aan sempat dipukuli beberapa kali atas apa yang dia lakukan di sana. Aku masih ingat, Aan yang ketahuan mempunyai hubungan dengan istri orang langsung dibawa ke rumah. Bapak saat itu selaku RW di kampung menjadi penengah akan hal itu. Apalagi Aan masih ada hubungan kekerabatan, sehingga Dudu langsung membawanya ke rumah. Aku yang baru saja pulang sekolah melihat rumahku kini ramai. Para warga dan tetangga kini berkumpul di dalam rumah seperti ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sana, aku melihat Aan, Neng, juga Dudu yang duduk di hadapan bapak dan ibu. Aku bisa dengan jelas melihat betapa marahnya Dudu saat itu. Dia melampiaskan emosinya kepada bapak yang coba menengahi situasi apa yang sebenarnya terjadi. Bapak juga sebenarnya marah kepada Aan apa yang dia lakukan saat itu. Namun dia tidak bisa langsung memarahinya di tempat. Keluarganya merupakan seorang TKI di Timur Tengah, sehingga Aan ini hidup sendirian di kampung. Bapak tak ingin membuat keluarganya khawatir atas masalah yang ditimbulkan oleh anaknya. Apalagi Dudu sudah berencana membawa kasus ini ke ranah hukum. Sehingga hal itu membuat Aan dan Neng semakin ketakutan atas apa yang dia lakukan. Jadi bagaimana? Apa yang harus aku lakukan sebagai RW dan kerabat dari anak ini agar kamu bisa memaafkan dia? Apalagi kan ini istri kamu. Tidak mungkin kamu menjebloskannya ke penjara juga kan? Tanya bapak kepada Dudu yang masih marah atas hal tersebut. Bapak coba menjadi penengah akan hal itu. Dudu yang mendengar hal tersebut dari bapak kini terdiam. Ia seperti memikirkan atas apa yang bapak katakan. Sesekali dia melihat ke arah Aan dan juga istrinya yang hanya tertunduk akibat malu di depan suaminya. Ya sudah, kalau misalnya bisa diganti rugi oleh uang, aku ingin minta ganti rugi, kata Dudu dengan nada emosi. Bapak kembali menengahi Dudu. Dia bahkan mengangkat tangan agar nada bicara Dudu bisa lebih tenang, tidak diliputi oleh emosi yang memuncak. Bapak berkata kepadanya, berapa yang harus ia siapkan agar dia tidak mengungkit lagi hal tersebut. Lalu Dudu menjawab, saya ingin 30 juta tunai dan besok harus ada. Jika tidak, saya akan membawa hal ini ke ranah hukum. Dudu yang sudah marah tiba-tiba pergi setelah berkata seperti itu. Urat-urat dari wajahnya terlihat jelas. Dia pergi meninggalkan istrinya dan Aan masih terduduk di sana. Hal itu tentu saja menjadi pembicaraan bagi keluarga. Bapak benar-benar marah apa yang dilakukan oleh Aan. Saya yang ikut atas pembicaraan saat itu memahami dan tidak bisa melakukan apa-apa ketika melihat bapak marah besar. Begitu juga dengan ibu dan para kerabat yang berkumpul di sana. Mereka tak bisa menenangkan amarah bapak yang diluapkan kepada Aan yang ada di rumah. Jadi sekarang kita harus bagaimana, Pak? Uang 30 juta itu kalau misalnya kita mengumpulkan uang dari keluarga dan keluarga kita itu gak akan cukup, ucap saudara dan yang lainnya yang berkumpul di sana. Bapak langsung terdiam. Kini dia hanya bisa menunduk. Meskipun dia kesal dengan Aan, namun dia tidak bisa membiarkan Aan masuk penjara atas apa yang dia lakukan. Coba kita hubungi Pak Haji. Siapa tahu dia ada uang segitu. Biar sawah yang ada di belakang kampung digadaikan saja. Nanti kita akan bayar dengan mencicilnya pada Pak Haji. Agar terjadi cepat beres lah, kata bapak yang coba memberikan jawaban atas pertanyaan saudara-saudara yang lain. Pertemuan itu akhirnya selesai di jam 11 malam. Semua keluarga dan kerabat yang hadir termasuk Aan akhirnya membubarkan diri setelah sepakat atas usulan bapak. Bapak selaku RW dan kerabat dari Aan merasa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Bahkan dia berencana untuk memberitahu keluarganya yang ada di Timur Tengah setelah semuanya ini selesai. Tak terasa waktu pun sudah berlalu. 1 hari setelah kejadian itu, akhirnya bapak mendapatkan kabar baik di pagi harinya setelah dia berangkat ke rumah Pak Haji yang letaknya berada di depan kampung.
Dia yang mengetahui kejadian kemarin menerima surat tanah yang Bapak gadaikan. Namun dia berkata bahwa uang 30 juta yang dijanjikan akan adanya siang hari, karena dia harus ke bank terlebih dahulu yang jaraknya lumayan jauh dari kampung. Tentu saja hal itu menjadi kabar gembira bagi Bapak. Dirinya merasa lega, apalagi Pak Haji masih memperbolehkan Bapak untuk menggarap tanahnya dan mengambil hasil pertaniannya, meskipun surat tanahnya ada pada dirinya. Aku yang saat itu berada di dalam rumah, tiba-tiba disuruh oleh Bapak untuk mendatangi rumah Aan dan menyuruhnya untuk bertemu dengan Bapak di rumah. Aku pun mengangguk, sambil membawa bola sepak kecil, aku memainkan di depan rumah. Akhirnya aku berangkat ke rumah Aan yang letaknya tak jauh dari sana. Aku melintas gang kecil yang becek dan berdebu, hingga akhirnya aku menemukan sebuah jalan kampung yang sedikit menanjak. Aku pun menjelajahi jalan itu, lalu kemudian belok ke arah kiri, di mana di sana ada sebuah jalan kecil dari batu dan disusun hingga akhirnya sampai ke sebuah rumah kayu berwarna hijau yang tampak terlihat sepi. "An, An, itu dipanggil Bapak," ucapku seperti itu. Tapi tak ada jawaban. Suasana di sana juga sepi. Aku lalu mendekati pintu depan. Di situ aku melihat pintu itu terkunci dari dalam. Beberapa kali aku memanggil Aan, namun tak ada jawaban. Akhirnya aku berjalan ke belakang. Aku coba masuk lewat pintu belakang yang mungkin saja bisa aku buka dari luar. Aku menatap ke atas, dan di sana aku melihat celah-celah pintu yang tidak tertutup rapat. Aku berniat memasukkan tanganku ke celah-celah itu dan berusaha melepaskan kunci yang menutupi pintu dari dalam. Akhirnya aku mengambil kursi kecil yang ada di depan rumah. Lalu tak lama kemudian, aku simpan kursi kecil itu di depan pintu belakang dan akhirnya aku naik ke kursi tersebut. Aku coba menggapai sebuah lubang kunci yang ada di atas sana, dengan harapan aku bisa membuka kuncinya. Nah, ketika aku masuk, dan di sana secara tidak sengaja aku melihat dari lubang kecil itu. Tiba-tiba aku kaget dan jatuh. Di sana aku melihat dari lubang kecil itu terlihat ada sebuah tali jemuran panjang yang menggantung ke langit-langit dapur. Dan di bawahnya ada seseorang yang menggantung dengan lehernya yang patah ke arah kiri. Wajahku benar-benar pucat ketika melihat pemandangan itu. Aku merasa tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Tubuhku gemetar hebat. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Aan akan menggantung tubuhnya di sebuah tali jemuran yang ada di dalam rumahnya sendiri. Aan menggantung dengan tali di lehernya, matanya melotot dengan lidah yang menjulur keluar, menandakannya patah, sehingga kepalanya miring ke arah kiri. Dia melakukan itu mungkin karena malu, apalagi posisinya di rumah itu dia tinggal sendirian. Kedua orangnya masih bekerja di Timur Tengah. Aku yang ketakutan langsung bergegas pulang ke rumah. Aku ceritakan semuanya kepada Bapak. Hingga tak butuh waktu lama, kabar tentang Aan yang gantung diri pun menyebar hingga ke seluruh kampung, bahkan sampai ke telinga Dudu dan Eneng. Aan yang masih ada hubungan dengan keluargaku akhirnya dikuburkan di pemakaman umum di dekat kampung. Bapak, ibu, dan juga kerabat yang lain merasa menyesal dengan apa kejadian ini. Apalagi Bapak yang semalam habis memarahi Aan habis-habisan. Mereka tidak menyangka bahwa Aan akan melakukan hal seperti ini. Apalagi Dudu dan Eneng. Mereka tidak menyangka. Dudu yang paling merasa bersalah tiba-tiba mendekati Bapak saat pemakaman setelah selesai dilakukan. Dia berkata bahwa dirinya tidak akan menagih ganti rugi yang harus Aan dan keluarganya tanggung atas apa yang dilakukan oleh Aan. Bahkan dia meminta maaf jika terlalu emosi kemarin sehingga membuat Aan seperti itu. Uang 30 juta yang seharusnya diberikan pada siang itu kini diikhlaskan oleh Dudu dan keluargaku tidak perlu membayarnya lagi sekarang. Bapak, ibu, dan kedua orang tuanya yang ada di Timur Tengah merasa sedih atas kepergian Aan. Bahkan aku yang merupakan kerabatnya pun menyayangkan Aan melakukan hal tersebut. Namun kesedihan itu nampaknya tidak berlangsung lama. Karena ketika malam harinya tiba, Aan yang gentayangan kini mulai keluar dan mengganggu warga di kampung tersebut. Korban pertama atas kejadian tersebut
adalah Dudu dan Neng yang kini sedang beristirahat di rumahnya. Dudu yang masih marah kepada istrinya memilih untuk tidur saja di garasi bisnya, sedangkan Neng ditinggalkan sendirian di rumahnya. Saat itu perasaan si Neng tidak karuan. Perselingkuhan yang dia lakukan dan juga kematian Aan membuat dirinya tidak bisa tidur. Apalagi kini sudah 2 hari berlalu dari kejadian itu, dan Neng tak bisa tidur dengan apa yang sudah dia lakukan. Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Neng yang hanya terbaring di dalam kamar tiba-tiba mendengar suara gaduh dari dapur rumahnya. Dia merasa itu Dudu yang sedang pulang dan masuk mungkin lewat pintu belakang. Seketika itu, Neng yang masih merasa bersalah lalu bangun. Dia ingin berdekatan dengan suaminya, hatinya masih tidak karuan, sehingga ia ingin minta maaf kembali atas apa yang dia lakukan sewaktu suaminya tidak ada. Dengan langkah kaki yang tergesa-gesa, dia lalu berjalan ke arah dapur, coba menyambut suaminya. Namun tepat ketika dirinya membuka tirai, tiba-tiba dia dikejutkan oleh kemunculan Aan di sana. Matanya terbelalak ketika dia melihat Aan tergantung di dapur pada saat itu. Posisinya sama seperti yang dilihat waktu aku pertama kali menemukan Aan. Lidahnya menjulur, kepalanya miring ke kiri, lalu ada bekas ikatan tali di lehernya. Bahkan matanya melotot tajam. Mata ini terlihat bergerak memandangi Eneng yang pada saat itu berdiri tak jauh dari sana. Tubuh Eneng mendadak kaku, seperti ketakutan. Apalagi melihat Aan muncul dengan wujud seperti itu. Dan tiba-tiba Aan bersuara seperti dirinya hendak meregang nyawa. Seketika Neng berteriak. Dia benar-benar ketakutan. Dia langsung berlari keluar dan berlari menuju suaminya di garasi bis. Dia tidak peduli saat itu, tidak melihat sekitar. Tujuannya garasi tempat suaminya tidur. Sampai di sana, dia lalu menceritakan semuanya kepada Dudu. Dudu awalnya tidak percaya. Namun tak berapa lama di garasi bisnya, Dudu melihat bahwa di dalam sebuah bis seperti ada Aan yang tampak menggantung di sana. Lehernya miring ke kiri tampak seperti patah. Matanya melotot melihat Dudu dengan tajam. Yang lebih mengerikannya, lehernya itu benar-benar seperti tidak mempunyai tulang sama sekali. Lidahnya menjulur dan sangat panjang. Dudu sangat ketakutan saat itu. Dia langsung berteriak. Bahkan Dudu sampai bilang, uang 30 juta itu tidak perlu dia ganti. Dia sudah ikhlas, jadi tak perlu muncul lagi di hadapannya, ucap Dudu saat itu. Hingga akhirnya kampung pun jadi ramai tentang pembicaraan bahwa arwah Aan kini gentayangan. Karena malam itu konon kabarnya bukan hanya Dudu dan Neng, tapi beberapa warga lain. Mereka mendengar suara seperti orang dicekik di depan rumahnya. Namun tak ada yang sempat melihat keluar, karena mereka sangat ketakutan. Kampung yang awalnya ramai kini mendadak sepi ketika malam tiba. Para warga kampung kini ketakutan kepada Aan, karena seringkali dia muncul dan menakut-nakuti warga di setiap malamnya. Aku merasakan hal tersebut di setiap malam. Apalagi keluargaku adalah kerabat dari Aan, sehingga dia selalu datang setiap malam mengetuk-ketuk pintu rumah. Kadang muncul dan berdiri di depan kaca depan rumah. Terkadang dirinya hanya muncul dengan suara yang membuat ketakutan di setiap malam. Namun terkadang Aan muncul dengan tubuhnya yang melayang mengelilingi rumah dengan wujudnya yang menyeramkan. Aan bergentayangan dan mendatangi siapa saja yang dia kenal dengannya. Dan hal itu membuat kampungku menjadi sebuah kampung yang mati pada malam hari. Tidak ada aktivitas pada malam hari. Semua warga ketakutan terhadap Aan. Mereka takut Aan muncul dan berkeliling setiap malam untuk menakut-nakuti warga. Hingga akhirnya sudah seminggu dari kejadian tersebut. Dudu dan Neng kini mendatangi bapak kembali untuk mencari solusi akan hal itu. Aku melihat
Mereka berdua meminta maaf kembali kepada bapak atas apa yang mereka ucapkan pada hari itu, sehingga membuat Aan menggantung diri di kamarnya. Dudu yang merasa putus asa saat itu minta ganti rugi sebanyak 30 juta dan membuatnya harus terus dihantui oleh Aan yang gentayangan hingga saat ini. Aan kini bergentayangan. Dia bahkan selalu minta bantuan kepada orang-orang yang dia kenal, hingga akhirnya membuat bapak harus melakukan sesuatu pada tubuh Aan yang sudah dimakamkan di sana. Akhirnya setelah kejadian itu, para warga berdiskusi panjang dengan bapak dan Dudu. Hasilnya adalah mereka saling menyimpulkan bahwa jasad Aan harus digali kembali. Bahkan salah satu orang tuanya yang ada di Timur Tengah harus dipaksa pulang agar bisa menemani kepergiannya kembali setelah jasadnya digali. Bapak mencari orang yang bisa menyempurnakan jasad Aan, dan supaya si roh yang bergentayangannya itu pergi dari kampung itu. Hingga akhirnya bapak menemukan orang tersebut. Orang itu tinggal di kampung tetangga. Setelah bapak menemui orang itu dan menjelaskan semuanya, hingga akhirnya tepatlah di hari Senin, tepat 1 minggu setelah teror itu menghantui kampung. Akhirnya bapak beserta para warga bersiap-siap menggali kembali jasad Aan yang ada di pemakaman kampung. Aku yang ada di sana pun akhirnya harus ikut ke pemakaman untuk menggali. Para warga bahu-membahu untuk menggali makam Aan. Makam yang baru beberapa hari ini harus digali kembali dan dimurnikan kembali sebelum akhirnya dikuburkan kembali. Terlihat orang tua Aan yang baru saja pulang dari Timur Tengah kini menyaksikan makam anaknya digali kembali. Air mata kesedihan terlihat olehnya. Aan yang ditinggalkan beberapa tahun di kampung kini harus ditemui dalam keadaan tidak bernyawa. Jasad yang sudah dikuburkan akhirnya diangkat kembali. Seketika bau busuk tercium oleh semua warga yang ada di sana. Aku yang membantu hal tersebut pun langsung menutup hidung, saking baunya jasad tersebut. Jasad itu pun akhirnya dibawa kembali ke rumahnya yang ada di kampung. Nampak di sana sudah ada Dudu dan Neng yang menunggu jasad Aan. Mereka berdua ingin menyaksikan prosesi pemurnian jasad Aan agar tidak bergentayangan kembali di kampung. Aku tidak tahu tahap prosesi pembersihan jasad Aan itu seperti apa, karena prosesi itu tertutup bagi warga dan hanya orang-orang tertentu saja yang diperbolehkan mengikuti acara pembersihan jasad Aan. Aku hanya bisa melihat jasad itu dimandikan, dikain kafani lagi dengan kain kafan yang baru. Dan setelah semuanya selesai, jasad Aan kembali dibawa masuk ke dalam rumah dengan beberapa orang yang mengikutinya dari belakang. Aku hanya duduk di luar saat itu, namun dari luar aku bisa mendengar ada suara doa-doa yang dipanjatkan. Setelah prosesi itu selesai dilakukan, Dudu kembali meminta maaf, begitu juga dengan Neng. Mereka berdua meminta maaf atas kesalahan yang mereka lakukan selama Aan masih hidup. Dudu menegaskan kembali bahwa uang yang dulu dia hutangkan atau 30 juta yang akan dia tagih sudah dia ikhlaskan dan tak perlu lagi dibayar. Setelah prosesi itu selesai, akhirnya Aan kembali dikebumikan. Namun kali ini kuburannya dipindahkan agak jauh dari kampung. Namun saat itu ada satu syarat yang harus kita lakukan oleh semua. Setelah jasad Aan dikebumikan, kuburannya itu harus dijaga dari siang sampai malam selama 7 hari 7 malam berturut-turut. Saat itu aku, bapak, Dudu, dan beberapa warga lain membagi sip. Kita saling bergantian menjaga kuburan Aan. Di sana kita mengaji, memanjatkan doa supaya roh atau jin yang menyerupai Aan ini tidak bergentayangan kembali. Akhirnya setelah 1 minggu lamanya, kampung kembali tenang. Teror yang mengintai kampung akhirnya menghilang. Namun meskipun begitu, ingatan tentang teror tersebut itu masih membekas bagi para warga desa di salah satu kampung di wilayah Jawa Barat pada saat itu. Mohon yang memang tahu tempatnya atau yang memang dekat dengan kampung tersebut dan tahu ceritanya cukup diam saja. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembuatan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih juga kepada
penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.